la ilaha illallah dan seterusnya, akan terampunkan dosa kesalahannya. Wa in kana mithla ba'di, yang walaupun sebanyak buih di laut. Anak imam menjadi asbab orang di belakang mendapatkan ampunan dosa, daripada 10 dapat bonus 1 ampunan dosa buat imam. Jadi bengkrak imam kalau ternyata tidak mengajak tamu, tambahlah masalah. Mereka nak masuk office, tak masuk kerja, masih banyak waktu lagi, masih banyak keluar. Kadang-kadang rokok saja di luar tuh, mana masuk, mana ada. Rasanya berjamaah guru-guru nak masuk pejabat juga nak bekerja dan sebagainya, nongkrong di luar. Apa daripada berdoa panjang itulah, karena mengaji juga. Tuan imam kalau tak mengaji tak jadi, akhirnya yang fadil jadi mafdul, yang mafdul menjadi fadil, yang elok menjadi kurang elok, yang kurang elok menjadi lebih elok. Kita akan super tambah, yang elok tetap cantik, yang cantik itu tetap indah. Tapi kalau saat yang elok sudah jadi tidak elok, kenapa? Dengan pedoman ilmu yang membimbing untuk kita memperkenalkan yang lebih sempurna daripada segala-galanya. Jadi masya Allah, kebijaksanaan daripada baginda Nabi kita. Kalau tidak ada makmum, kalau tidak ada jamaah, tetap sebenarnya Nabi kita itu sempurna. Tapi Nabi kita kasihan dengan umat, kasihan dengan yang masbuk, kasihan dengan yang ketinggalan. Itu kita miliki jiwa pemurah yang Nabi kita miliki, itu kita semat dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai sifat pemurah seperti itu. Yang kalau pada Purwokerto ada orang berdiam-diam dan lari-lari dan daripada luar, jangan cepat-cepat bangkit, bagilah sekejap Allahu Akbar di luar itu. Maksudnya dia nak mengejar kita. Kalau dia dan takbir, rukuk, tumaninah dengan imam, berarti yang masbuk tadi itu, yang terlambat itu akan dapat rakaat. Jangan cepat-cepat bangkit. Di dalam hati rasain gitu. Kan sudah apa terlambat berlulut, terlambat terus. Kalau nak dapat rakaat datanglah ke awal sikit. Dan jangan macam tu. Tunggu 1 di waktu rukuk, dan yang keduanya pada tasyahud akhir. Di waktu rukuk agar dia dapat rakaat, pada tasyahud akhir kita tunggu sejenak agar orang dapat pahala berjamaah. Ini begitu saja pada orang berdiam langsung. Dan sepatutnya sampai kepada doa Allah bina untuk bika min adzabi jahannam baru fil alamin innaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kita nak bagi pengajaran kepada makmum yang selalu masuk. Kalau nanti saya gitu. Jangan terlambat, melulu saja aku. Kayak imam, apa kayak jadi imam? Senang banget orang diatur-atur macam itu. Nah, itu tidak betul sifat yang seperti itu. Lihat dengan baginda Nabi. Kalau Nabi kita tengok orang ramai terkumpul, Nabi kita segerakan. Tapi kalau pada saat para sahabat Nabi kita masih belum terkumpul, Nabi kita tampungkan. Wasubhan bil ghadasil. Ghadas itu adalah dalam suasana yang masih gelap gelita, permulaan waktu subuh disebut dengan ghalas. Suasana yang sudah terang benderang disebut dengan al-isfar. Nah, wa Anas radhiyallahu ta'ala qala, "Kunna idza shallaina khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-dhahairi wala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil-dhahair." Dhahair. Kalau pada waktu kami melaksanakan sembahyang zuhur pada awal waktu, pada waktu yang panas, sajadna ala siyabina tiqa al-harri, maka dengan kami sujud di atas pakaian kami karena menghilangkan dahi daripada rasa panas. Di sini terdapat khilaf baina ulama antara kita dengan mazhab-mazhab yang lain. Sebagian pendapat tidak ada masalah kalau kita sujud dahi kita tertutup. Sementara dalam mazhab kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Kemudian atas sujud ada sab'ati a'dham, 12 tangan. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota, 12 lutut, 12 kaki, tambah dengan dahi dan hidung. Al-ra'il ahnaf itu wajib sujud dengan kaki. Al-ra'i ba'dil ulama cukup dengan salah satunya. Senanglah kalau orang yang punya hidung yang agak mancung sedikit, dia letakkan hidungnya saja, dahi tak payah. Insyaallah tabarakallah. Mazhab kita hidung dengan dahi. Mazhab sebagian harus dengan kedua-duanya. Mazhab yang ketiga memadai dengan salah satunya.
Khurujan minal khilaf dalam mazhab kita, dahi wajib, hidung sunat. Jadi jangan tidak kita sujudkan hidung kita pada waktu kita sujud. Sujud dengan 7 anggota dan tidak boleh kalau terlebih. Jadi dengan dahi yang terbuka. Tapi daripada sahih hadis yang diriwayatkan di sini, atau juga kita katakan di dalam keadaan darurat. Jadi kalau pada waktu kami kepanasan, kami sujud atas kain, iman dengan lengan baju ataupun juga dengan tepi daripada sorban. Sementara dalam bahasa kita boleh tidak ada mufasilan. Jadi kalau seperti hamparan, kalau seperti dengan sejadah tidak ada masalah. Lakin tidak ada mutaharik atau yang haraku biharakatihi, kalau dengan pakaian yang bergerak dengan pergerakan kita seperti sini, ini turunan kita dia bergerak, tak boleh kita sujudi. Kalau tersujudkan terlapik dahi kita dengan kain yang bergerak dengan pergerakan kita, sujud kita tidak sah. Jadi kalau nak juga macam mana ya terserah, tisu kan kita letakkan situ atau sebut tangan kan kita letakkan depan, asalkan jangan melekat. Kalau dekat terhalang. Jadi kita sujud atas satu tangan yang walaupun kecil, asalkan dia dekat dan tidak bergerak dengan pergerakan kita, itu tidak mengapa. Qala idza ishtadda al-harru fabridu bis-shalah. Apabila panas itu sudah bersangatan, fabridu bis-shalah. Ini juga diantara daripada sembahyang yang dengan kita ikut keadaan waktu. Nabi kita bersabda kalau panas sudah terlampau betul sampai lebih daripada 50 derajat Celcius misalnya, nah sepatutnya dengan kita lakukan. Tapi menurut ulama yang ditangguhkan daripada waktu zuhur itu kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama di negara panas kita tidak termasuk. Syarat yang kedua di negara yang panas. Kemudian syarat yang keduanya yang dengan kita pergi ke masjid untuk melaksanakannya secara berjamaah. Yang ketiga tidak ada penaung, tidak ada payung, tidak ada yang menaungi kita pada waktu kita pergi. Tapi kalau seandainya ada atap, ada punggung atau juga ada payung, yang walaupun pada suasana yang panas tetap saja sembahyang zuhur afdal kita kerjakan di awal waktu. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan di sini, kalau seandainya seperti itu bangkitnya walaupun seperti apa panasnya, tetap negara kita bukan negara panas, tetap dengan sembahyang zuhur dikerjakan, afdal dikerjakan pada awal waktu. Tapi kalau di negara-negara yang panas akan dilaksanakan salat berjamaah, tidak ada yang menaungi dan juga yang melindungi kita, maka afdalnya sembahyang zuhur kita tangguhkan sampai ada bayangan suasana agak bening. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu tapi kita sabdakan. Jadi kita bersabda, seseorang yang kelupatan subair asar itu seakan-akan seperti dengan seseorang yang kehilangan ahli dan harta. Karena mawutira ahlu wa malu, seakan-akan seperti dengan seseorang yang kehilangan harta dan keluarga. Habis, ulun habis, tidak ada yang tersisa. Jadi gambaran secara sederhananya pada peristiwa tsunami tahun 2004, kira-kira 9 tahun yang lepas. Dikatakan ada warga daripada Aceh yang pergi ke Buka. Pada masa kembali daripada umrah, keluarga habis, hartanya penduduk habis. Oh, dengan tiang-tiang besi yang besar. Saya datang ke sana dengan Haji Kamal pada itu, yang walaupun setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, tapi memang betul-betul tiang-tiang semen, begitu kan dengan besi-besi besar, memang rata semuanya. Jadi terjangan tsunami yang begitu kuat, dikatakan kecepatan angin dan juga kecepatan air yang menerjang bangunan, masjid, tiang menyiang dan lain sebagainya itu sama dengan kecepatan Boeing 747 atau 737 dalam 800 km satu jam. Kekuatan kecepatan angin yang berhembus pada saat itu sehingga sampai membinasakan segala galanya, rata bersih. Maka Allah tabarakallah itu dengan kekuatan angin seketika bertindak atau juga dengan kekuatan air. Yang peliknya diantara daripada perkara-perkara yang aneh, dikatakan
wanita-wanita yang sepanjang hidupnya memakai jilbab, pakai kudung, pakai baju kemas sampai elok cantik dan sempurna, itu matinya tertiara. Tapi di wanita-wanita bugil yang memang sebelum terjadi tsunami itu sudah terbuka, ada matinya terlantar seperti itu. Seakan-akan Allah ingin memperlihatkan di dunianya kamu sepanjang hidup kamu terbuka, di waktu meninggalmu juga seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan mengantuk. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, setelah ditanyakan mana keluarga, di mana rumah, tidak tahu. Kaca, tempat, alamat, semua itu kita sudah tahu semua. Jadi sama rata. Ahli habis, duit habis, harta habis, semuanya habis. Jadi kita bersabda itu lebih mendingan bahasa Indonesia. Itu lebih elok, lebih ahsan daripada orang yang kelupatan sembahyang besar. Yang kelupatan sembahyang besar tapi kita merupakan seperti dengan seseorang yang kehilangan harta dan keluarga. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan salat al-asri faqad habita amaluhu. Seseorang yang meninggalkan sembahyang asar maka lenyap sinar dan binasalah amal ibadahnya. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Kebanyakan pendapat ulama itu adalah sembahyang asar. Tapi macam mana pun pendapat yang katakan sembahyang subuh pun juga dia juga di pertengahan. Jadi pendapat yang pertama, peliharalah, jagalah mana daripada muhafadzah, laksanakanlah sembahyang 5 waktu itu secara sempurna dengan rukuk, syarat, tumakninah dan juga dengan khasyah dan tadaburnya, dengan khasyah dan tadaburnya, wassalatil wusta dan juga secara khusus dengan sembahyang yang di pertengahan. Jadi kalau kita lihat sembahyang asar itu memang di pertengahan, sebab yang pertama subuh untuk sembahyang di siang hari, yang kedua zuhur, berikutnya untuk yang sebelah malam maghrib dengan isya, berarti asar di pertengahan. Tapi pendapat yang katakan subuh juga semacam itu. Kalau kita katakan subuh sebelumnya 2, maghrib dengan isya, setelahnya zuhur dengan asar, subuh juga di pertengahan. Cerita supaya jangan mengantuk. Punya istri 3, katanya 2, 3. Jadi setelah ditinggalkan lama istri yang 3 tadi itu, kamu sudah dapat dari cerita belum lagi? Setelah ditinggalkan lama ke luar negeri, pada masa nabale, masing-masing daripada istri tadi itu merasa lebih berhak untuk dipilih daripada yang lain. Yang awal mengatakan aku, yang tengah mengatakan saya, yang akhir mengatakan dia. Jadi kata si suami, karena sekarang dunia dalil, semuanya harus ada dalil. Tak ada dalil tak pakai, harus ada dalil. Tanpa dalil aku tak boleh gilir kalian. Kalian harus masing-masing punya dalil daripada Al-Quran dan hadis yang membuktikan kamulah yang lebih layak untuk saya gilir terlebih dahulu. Jadi kata istri yang pertama, wassabiquna al-awwalun. Itu dalilnya. Dan orang-orang yang terdahulu dan awal minal muhajirin wal ansar, itu buktinya yang awal lebih afdal. Jadi kata yang di tengah, oke, yang di tengah macam mana? Yang di tengah merasa lebih berhak untuk digilir daripada yang lain. Jadi kata yang tengah, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Apa itu atas? Jagalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang yang pertengahan. Secara khusus wassalatil wusta. Tuh, yang tengahan yang paling elok. Aku yang kena giliran. Akulah yang paling pantas untuk digilir. Oke, Maji, yang terakhir. Mana dalilnya? Kamu merasa lebih berhak digilir daripada yang lain. Qala wal akhiratu khairun laka minal ula. Coba, yang walaupun salah, tapi ada betulnya. Wal akhiratu dan akhirat. Dan akhir tuh lebih bagus daripada pertama. Maksudnya akhirat lebih bagus daripada dunia. Kan ada akhirnya saja seperti itu. Nah, contoh. Jadi itu tambahan.
cerita orang punya istri 3. Kalau tadi dulu cerita orang punya istri 2. Oh, cemberut, muka istri yang pertama marah betul. Saat ketika suami pada masa mengimami 2 orang istri di belakang, istri yang di belakang rasanya ceria, senang sekali. Kenapa? Karena namanya disebut 2 kali. Nama istri di belakang Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sudah betul. Supaya disebut 2 rakaat 2 kali nama istri Hamidah tadi itu disebut dalam sembahyang. Rakaat kedua Sami Allahu liman hamidah. Allah sekali. Sementara istri yang satunya marah-marahkan istri yang kedua yang pertama. Tapi pada tuh suami baca doa, Masya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nama istri kedua hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Oh, pun disebut 2 kali. Itu cerita teks malam. Mana baca Bang. Tuh waktu Nabi kita melaksanakan sembahyang maghrib, kami melaksanakan salat maghrib bersama baginda Nabi payang surifu ahaduna, maka balik keluar salah seorang daripada kami daripada masjid. Wa inna la yusir, dia masih melihat mawaqi'an nabal, sasaran daripada mata tombak atau panahnya. Maknanya apa? Nabi kita tak melaksanakan salat maghrib sebagaimana kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan salat maghrib itu agak lambat sedikit. Kita buat sembahyang qabliyahnya 2 rakaat 10 menit baru kita sholat. Jadi kalau seperti sembahyang kita sekarang keluar saja suasana sudah gelap gulita. Tapi Nabi kita mengerjakan sembahyang maghrib agak aman. Yang sehingga kalau pada saat selepas salam terus dengan sesuatu itu memanah, mendidik sesuatu, panah yang dia panahkan tadi itu masih boleh kelihatan lagi. Pada saat dia kena sasaran mau ke anak beli sasaran daripada anak panahnya, dia masih boleh nampak. Maknanya apa? Maknanya pada saat nanti kita melaksanakan sembahyang maghrib dan selesai daripada salat maghrib, suasana masih terang, belum lagi gelap. Maknanya maghrib dikerjakan pada permulaan waktu. Beda dengan sembahyang yang lain. Yang lain hari pertama Nabi kita diimamin oleh malaikat Jibril pada awal waktu, hari kedua pada akhirnya. Tapi dengan sembahyang maghrib hari pertama dengan hari kedua tetap dilaksanakan pada waktu yang sama. Nah, jelas. Tadi masa di sana saya katakan ummati analah. Masa Anda ditanya 3 kali dan sejak yang datang akhir ini dan 3 kali dan ditanya tentang itu. Kenapa? Nah, yang jadi sasaran. Maksudnya tanyakan kepada orang yang akan masalah itu. Nah, ada orang senang saja lempar masalah, nanti orang jadi pening. Nah, buat muskilah namanya, buat masalah. Itu termasuk orang yang masyaqah. Mandor musliman dor wallahu alaihi wa masyaqah musliman syaqah Allahu alaihi. Orang yang gangguin orang lain yang akan diganggu oleh Allah atau akan dimudahkan oleh Allah, dan orang yang mempersulit menyusahkan orang lain akan dipersulitkan Allah kehidupannya. Syaqallahu alaihi. Jadi tadi yang saya sebut tidak benar, tidak betul yang pada saat Nabi kita wafat yang hadir pada saat itu hanya 2 orang sahabat saja, berkidali dengan Sayyidatuna Fatimah, sehingga sampai dikatakan Nabi kita menyeru ummati mana umatku. Itu tidak betul. Riwayat yang sahih detik-detik terakhir baginda dan yang Nabi kita pesankan kepada umat as-salat 3 kali wa ma malakat aymanukum. Dan buktinya pada saat Nabi kita meninggal ramai yang menyaksikan. Satu dengan Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu memang sudah ditanya tentang bagaimana keadaan Nabi. Kata beliau, aku tahu Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu kalau pada itu dalam keadaan sakarat atau pada itu dalam keadaan wafat, aku dapat melihat sesuatu daripada muka mereka yang tidak akan berumur. Aku melihat petanda-petanda yang menunjukkan Nabi kita akan meninggal. Satu. Kemudian yang kedua, cerita daripada Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita meninggal baina sahari wa nahri, antara asuhanku, antara lubang dan lubang leher
dengan asuhanku. Nabi kita terbaring di atas paha Sayyidatuna Aisyah. Itu detik-detik terakhir bulan dan pada saat Nabi kita mengembuskan nafas yang terakhir. Selain daripada itu, Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar masuk membawa kayu arak. Jadi kita lirik kayu arak Sayyidina Abdurrahman tadi itu, Sayyidatuna Aisyah paham, maka kayu arak daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar diambil, kemudian dicuci, dibasuh dan dilembutkan, dilemaskan sama beliau, baru disugikan ke mulut baginda Nabi. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, di antara daripada manakibku, di antara daripada kelebihanku, satu tidak ada daripada istri-istri baginda Nabi kita nikah dalam keadaan perawan selain aku. Kemudian yang kedua, Nabi kita meninggal dunia antara asuhan dengan dagu atau leherku. Kemudian yang ketiga, itu dengan yang terakhir masuk ke dalam mulut Nabi itu adalah liurku. Jadi ada Sayyidatuna Aisyah. Mereka kata 2 orang saja. Sinari dengan Sayyidatuna Fatimah, itu tidak betul. Yang ada ramai. Buktinya mana? Para sahabat Nabi kita tahu hari wafat baginda Rasulullah. Itu dia dengan detik-detik terakhirnya baginda Nabi. Yang pada pagi hari itu waktu mereka melaksanakan sholat subuh, Nabi kita menyikam tirai, tabir, gurding, langsir rumah. Para sahabat yang sedang sembahyang subuh, Nabi kita sangat selalu sekali melihat mereka pada saat itu, dan mereka tidak menyadari itu merupakan detik-detik yang terakhir. Hatta hampir-hampir kami terfitnah dengan pandangan daripada baginda Nabi pada saat itu, karena terlampau rasa saking, karena terlampau gembiranya. Jadi lama Nabi kita tidak jamaah atau nama Nabi kita tidak keluar. Jangankan kalau sampai ke 3-4 hari, satu waktu saja dengan mereka kalau tidak bersama Rasulullah SAW. Mungkin seperti dengan seseorang yang akan kawin, menunggu yang 3-4 hari itu lamanya, ya Allah. Nikahnya pada malam Jumat, dia baru berada pada hari Selasa. Hari Selasa menuju ke hari Rabu, hari Rabu menuju ke hari Kamis, Kamis menuju kepada hari Jumat. Sehari rasa seperti setahun, begitu dikatakan. Sehari 24 jam ada sampai setahun. Dan perasaannya dia semacam itu. Nah, jadi pada tuh Nabi kita meninggal, tidak kasih nomor tuh menjerit-jerit di luar. Siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia akan kupancung, akan kupenggalkan lehernya dengan pedangku ini. Berarti yang tahu dengan kematian bagi Nabi bukan 1, 2, 3, 5, 6 orang. Ramai, maka aman. Untuk banyak siapa saja. Nah, yang tidak hadir pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi ungkapan kata-kata yang mengatakan tidak ada hadir atau tidak hadir hanya 2 orang saja sampai Nabi kita menyuruh dan memanggil, itu tidak betul. Di samping seruan kata-kata ummati itu pada saat Nabi kita dibangkit. Ana awwalu man tanshaqqu 'alaihil ardu. Aku adalah orang yang pertama yang keluar daripada perut bumi. Ucapan Nabi kita pertama pada saat dibangkit Allah, umatku. Yang setelah perjalanan beberapa tahun berikutnya, Nabi kita pada saat ditumit oleh umat yang meminta syafaat dan pertolongan, Nabi kita bersabda, ana kanu yusalluna al-'atamata. Sesungguhnya dengan mereka ini kalau kita praktekkan, jemaah kita akan kosong antara tenggelamnya syafaqul ahmar, kemerah-merahan di langit, sampai kepada sepertiga malam yang pertama. Katakan saja malam bermula daripada pukul 7 sesubuh sampai kepada pukul 5.45. Berapa jam? Mulai daripada pukul 7 sesubuh, daripada pukul 7 sampai kepada pukul 5, 10 jam. 10 jam setengah, ya kan? 10 jam setengah, betul? Adalah 10 jam setengah. 10 jam setengah kalau kita bagi 3 apa? 3 jam setengah. 3 jam setengah daripada pukul 7 berarti 8, 9, 10, 10.30, 10.45. Yang paling afdal kita meletakkan sebaiknya itu pada pukul 10 ke atas. Nah, kita salat Isya 8.25 sekarang ini. Jadi kalau kita buat macam tuh, ramai, ada yang udah balik,
sudah tidur. Kenapa? Sebab pukul 10 baru dikumandangkan, baru qamat dikumandangkan. Tahu ada satu orang mau di belakang. Siapa yang dibetulkan? Cuma jin-jin yang dibayar di belakang kita. 5 orang saja, tak ada makmum. Kenapa? Supaya Isya dikerjakan pada pukul 10. Jadi kita kerjakan Isya pada pukul 8.25. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan daripada hadis di sini, sebagaimana kesepakatan daripada ulama daripada 3 pendapat. Daripada 3 pendapat tentang adzan dan qomat. Pendapat pertama mengatakan adzan dan qomat itu adalah milik waktu. Pendapat kedua mengatakan adzan dan qomat itu adalah milik jamaah. Pendapat ketiga mengatakan adzan dan qomat itu adalah milik sembahyang fardu. Artinya apa? Ikut pendapat yang mengatakan adzan dan qomat itu karena waktu, berarti kalau kita mengerjakan sembahyang di luar waktu, adzan dan qomat tidak perlu dikumandangkan. Kenapa? Sebab dia milik waktu. Masuk waktu adzan. Kalau kita salat duha puasa bagaimana? Kalau kita melaksanakan salat subuh selepas maghrib bagaimana? Tak perlu adzan dan qomat. Kenapa? Karena bukan waktunya. Adzan untuk waktu. Sekarang waktunya sudah kelewatan. Pendapat katakan adzan dan qomat itu adalah milik salat berjamaah. Berarti kalau kita mengerjakan salat sendirian tidak berjamaah, maka kita tidak perlu adzan dan qomat. Yang mu'tamad, adzan dan qomat itu adalah miliknya sembahyang fardu. Bila masa kita melaksanakan sembahyang fardu, baik kita kerjakan secara tunai, kita kerjakan secara qadhaan, pada waktunya, di luar waktunya tetap adzan dikumandangkan. Apa maksudnya? Ini tanggung jawab antum yang membawa kita, tanggung jawab antum nanti sebagai generasi penerus. Yang kalau pada itu kita buat pengajian Isya, buat pengajian lepas maghrib terus telanjak, pokok 8.35 adzan berkumandang. 8.25 waktu masuk, tetap saja karena kita masih ada sisi soal jawab. Terus sampai pada kesulitan rata-rata ustaz kita kalau sudah telanjang waktu yang dikumandangkan qomatnya saja lagi. Tidak betul. Ya walaupun perkara sunat, tapi sunat-sunatnya adzan dan qomat. Nanti kita akan perangi negara mana saja yang kalau pada saat pasukan sudah sampai ke negara atau juga ke kampung, ke daerah itu, dan nanti kita tunggu sampai sembahyang subuh. Kalau tidak kedengaran adzan berkumandang, nanti kita serbu, nanti kita serang. Makanya itu ulama mengatakan adzan dan qomat itu adalah syiar yang kalau pada suatu daerah ternyata adzan dan qomat tidak dikumandangkan, penduduk warga itu akan diperangi. Itu secara hukum. Nah, jadi qomat atau adzan dengan qomat jangan ditinggalkan, yang walaupun sembahyang kita kerjakan tertangguhkan daripada awal waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada pertengahan malam yang pertama, sepertiga malam yang pertama, karena Rasulullah SAW yusalli subha, sesungguhnya nanti kita melaksanakan sembahyang subuh patang sarifun nisa'u, maka wanita-wanita balik mutanabbi'atin bi muradihinna, mutanabbi'atin tertutup rapat-rapat, kemas rapi dengan selendang-selendang mereka. Mayurabna minal galas, tidak ada seorang pun daripada mereka yang dikenal kena galas. Galas awal waktu subuh. Jadi pada masa sunnah subuh dikerjakan, bukan dikerjakan waktu isfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu, wanita-wanita zaman baginda Nabi itu balik rumah lebih awal daripada kaum laki-laki. Dan juga dengan pintu masuk mereka pun juga berbeda. Ini adalah suasana ibadah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Pintu masjid ada 2, khas sebelah situ untuk kaum muslimah saja, sementara di sini sana samping nyamping untuk kaum laki-laki. Satu. Kemudian yang kedua, mereka balik awal. Bahkan Nabi kita tidak memperkenankan kaum laki-laki untuk balik awal dengan tujuan untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. 2. Satu, di kita untuk berhujah. Yang pertama, pintu masuk ke masjid nanti kita asingkan. Yang kedua, dalam masalah mereka balik lebih awal daripada kaum laki-laki. Yang ketiga, Nabi kita pisahkan daripada saf. Sebaik-baik saf laki-laki depan, sebaik-baik saf perempuan belakang. Berarti terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang keempat, pesan Nabi kita kepada wanita,
kalian tidak punya hak untuk mengambil bagian tengah daripada jalan. Alaikum bihafatit turuq atau tarik, hendaklah kalian mengambil bagian tepi daripada jalan. Jadi daripada beberapa hadis tadi itu, pemisahan antara anak laki-laki dengan perempuan yang sudah berusia 10 tahun, wa fariqu bainahunna bil madajir. Nabi kita bersabda, guru perintahkan putra putri kamu untuk melaksanakan sembahyang pada masa usia 7 tahun. Wadribu alaiha ya ashirin, dan pukul takdiblah mereka pada masa usia 10 tahun. Wa fariqu, dan pisahkan putra putri kamu fil madajid, pada tempat tidurnya. Laki perempuan jangan kita samakan, yang walaupun dua beradik, bukannya setakat adik-beradik, dua bersaudara ibu sebapak, tetap dua beradik dua bersaudara itu kita pisahkan daripada tempat tidurnya. Jangan sampai kita campur baur antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang walaupun mahram. Setan yang bikin kerja macam-macam, kadang-kadang tersilang-silang. Mungkin saja anak laki-laki tadi termimpi pada masa tidurnya, termimpi kawin. Jadi dikira adiknya tadi itu adalah istrinya. Itu kan mungkin saja pula tuh. Adiknya juga termimpi kawin juga. Dikira abangnya tadi itu adalah suaminya. Kalau sudah ketemu, bahasa Indonesia, kalau sudah tabrakan, kata Jainuddin MZ, Allah yarhamu, kalau kereta sama kereta tabrakan, penyoknya ke dalam. Tapi kalau laki perempuan tabrakan, penyoknya ke depan. Tak apa penyoknya, kemeknya. Nah, kalau kereta sama kita tabrak, tabrak, belaga, maka kemeknya ke dalam. Ini kemek ke dalam. Tapi kalau laki perempuan tabrakan, belaga, kemeknya ke depan. Amin. Tuh dia bedanya. Jadi kembali bukan percaya. Nah, setelah dengan beberapa dalil pada waktu tidur, misal pada waktu sembahyang, misal takkan pada saat jelek mata kumpul di sekolah, kumpul di kuliah, kumpul di pengajian. Itu jadi jangan sampai dengan kita ditambah dengan bahasanya kita dibodohi oleh orientalis mengatakan anak akan lebih pandai, akan lebih cerdas kalau pada saat di sekolah, bangku sekolah campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Sini laki-laki, sini perempuan. Nah, sini petrol, sini api. Kalau sudah berjampingan seperti itu, Allahu Akbar. Kita tidak boleh bayangkan perkara apa yang mungkin akan terjadi. Kalau Rasulullah SAW, ini perempuan pada masa balik daripada salat subuh tidak ada orang yang mengenal. Kenapa sampai tidak dikenal? Karena dua faktor. Faktor yang pertama dengan pakaian selimut yang kemas dan rapi. Faktor yang kedua karena dengan suasana galas yang masih gelap gelita. Man adraka raka'atain minas subhi, alhamdulillah. Sebelum terbit matahari, Allah Maha Pengasih, maka adraka subha. Makanya itu kalau kita ada kolam, kalau kita ada sumur, kalau kita ada telaga, kalau kita ada kolam, kalau dengan kita bangun terlambat, bangun pada waktu kira-kira dalam pukul 7.15 menit. 7.15 menit sudah isya. Terbitlah. Belum. 7 masih subuh lagi. 7 subuh. Hah? 12. 15. Oke. Bangun subuh pada pukul 7.14 menit. Kenapa jadi terlambat? Letih, badan letih. Dah kawin belum? Letih. Akhirnya tidur nyenyak. Itu diantara daripada wudhu yang paling sulit untuk kita laksanakan. Sunat wudhu sebelum tidur, sunat wudhu setelah berprojek, sunat wudhu sebelum makan, sunat wudhu sebelum minum. Sebelum minum, sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum buat putaran kedua, pusingan kedua. Kan dia ada 2 pusingan, 3, 4 pusingan, ikut kemampuan masing-masing. Ya qawi ya matin, ya qawi ya. Ada orang yang ada pusingan. Jadi cerita ujungnya saja, cerita pertamanya tidak apa ya.
amalannya? Amalannya. Ya kalau iya mati amalannya. Nah, dia bilang nanti lah, tak boleh itu pakai SMS, kita kena berhadapan langsung untuk mendapatkan jawabannya. Nah, jadi kalau seperti sekarang tidur, wudu dulu itu juga cabaran, berat. Kalau kita dalam keadaan tidak berwudu terus nak wudu sebelum tidur, Allah berat sungguh. Tapi kalau kita sudah terbiasa, salat ada masalah. Yang kedua, kalau bahasa sana saja, tapi bahasa sini selepas buat kerja bakti, kan lembut bahasanya kan? Itu buat proyek itu terlalu berat tuh. Setelah buat kerja bakti, letih, lemuk. Nah, jadi sunatnya bagaimana? Pertanyaan daripada Sayyidina Umar, dibenarkankah tidur selepas buat proyek? Nanti kita bersabda, iya kalau selepas mengambil air wudhu. Tapi untuk ambil air wudhu paling susah pada saat itu. Badan dan lemas dan lesu dah. Masya Allah, tabarakallah, letih songgok. Kalau tertidur paling dalam 2-3 second, 3 detik. Keletihan. Bila bangun, pukul 7.14 menit, belum mandi lagi. Terus gigi saja sudah 5 menit. Kalau macam itu jadi kapan? Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Langsung saja dengan kain-kainnya cuk masuk ke dalam sumur atau ke dalam air kolah dalam air telaga. Niat tadi sengaja ke mandi junub, nyalam sedetik saja, tak perlu lama tapi gosok-gosok, masuk ke dalam kolam renang kalau kita ada kolam, masuk ke dalam air telaga kalau ada telaga, masuk sengaja ke mandi untuk mengangkat hadas besar ke Allah Taala, terus keluar Allahu Akbar syukur la ilaha illallah. Kan kita sudah tutup aurat kalau tidak qadaan. Masih ada 1 menit. Telur masuk dalam 1 menit. Menit kedua Allahu Akbar. Boleh kan pakai kain basah, tak ada masalah. Apa ada syarat harus pakai kain kering? Tak ada kan? Asalkan kainnya bersih, kita boleh sembahyang pada saat itu. Karena sejadah sudah kita hampat dah. Rumah besar, kawasan kolam renang itu insya bersih. Kita sudah tahu akibat kemana. Bayang saja lagi itu. Dapat 1 rakaat saja dalam waktu sembahyang kita tunai. Masya Allah, maaf bermurah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat daripada subuh sebelum terbit matahari, berarti dia telah mendapatkan salat subuh pada waktunya. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat daripada asar sebelum terbenam matahari, maka adrakal asla bilatan, dia telah mendapatkan sembahyang asar pahalanya secara sempurna. An-Nabi Qatadah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fil naumi tafriq, tidak ada ketaksiran dalam tidur. Tidur, tapi dengan catatan 1, tidur sebelum waktu. Yang pertama hukumnya haram. Yang kedua hukumnya makruh. Yang ketiga hukumnya boleh. Yang keempat hukumnya sunat. Jangan beragu. Tidur baca-baca buku, baca ada kan? Tunggu dulu, jangan komplain. Belum habis lagi. Nah, tidur sebelum waktu sembahyang kira-kira dalam setengah jam lagi masuk waktu subuh. Boleh tak kita tidur? Itu detik-detik waktu yang paling nikmat. Kita dah jaga malam, jaga, kopi, teh, kopi, melo, kopi pasukan, garam lagi. Kita celek betul kan? Garam dengan kopi, garam. Bahkan boleh tidur bang. Jadi celek. 10 menit, 15 menit sebelum adzan subuh, ya Allah, memang dipijatnya betul mata kita. Masa itu yang paling susah untuk ditahan. Akhirnya terkalah juga. Jangan kan ada sombong kita. Sayyidina Bilal pun macam tu. Sayyidina Bilal sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar supaya. Kenapa? Karena Nabi kita suruh jaga. Sebenarnya bukan Nabi kita yang suruh. Nih, Nabi kita kembali daripada peperangan. Masa perjalanan akhir malam mereka dah letih. Nabi kita bersabda, mayyat lahuna hadhil laila, siapa yang bersedia untuk khidmat untuk jaga malam hari ini, siapa yang bersedia untuk menjaga kawan-kawan kita yang berehat nanti, semuanya
Ketika akhirnya siapa? Sayyidina Bilal angkat tangan, aku Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal pun pada saat orang pada tidurnya mereka sembahyang, salam sembahyang, salam. Di akhir waktu, jadi Nabi kita kata datang iblis atau datang setan tiup kelopak mata. Supaya jangan sampai ketiduran. Sehingga dia sudah menjaga-jaga. Beliau menyandar di belakang onta dan arah hadapnya pun ke arah fajar terbit, sehingga supaya jangan sampai ketiduran. Kalau tertidur pun begitu terbuka saja dan tengok waktu. Tapi masyaallah tabarakallah, pada akhir malam Sayyidina Bilal sudah tidak dapat bulan mata dan sampai ketidur, tidak terbangun, tidak dijaga, tidak terkejut mereka pada pagi hari itu, melainkan biharri syamsi, dengan panas sinar matahari. Terkejut dan yang pertama bangun Nabi kita sendiri, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Nabi kita pun terkejut dengan Umar takbirnya. Kalau tak mengejutkan orang terkejut sudah. Jadi pada saat Nabi kita terkejut, Nabi kita langsung panggil, mana Bilal? Aina Bilal. Bilal yang nak jaga waktu, yang sudah bertugas dan sudah mensukarelawankan diri, mensukarelawankan diri. Mana dia? Jadi kata saya Nabi kita, mana Bilal? Kenapa Bilal? Masa kita, kenapa Bilal? Jadi kata saya, akhadha binafsi ma'akhadha binafsi kaya Rasul. Yang menimpa diri saya bunda yang menimpa pada diri baginda dan para sahabat semuanya. Pas dia tertidur lah, ya mau bagaimana tidur? Nah, itu taksiran. Nabi kita kata laisa binomi tafrid. Dalam tidur tidak ada ketaksiran. Taksir itu yang macam mana? Sepanjang malam main domino, catur. Sepanjang malam main apa? Tak tahu lah, nonton. Itu kalau sampai ketiduran taksir itu berdosa. Tapi kalau seandainya kita letih, capek, lenguh, lesu, lelah, terus tertidur, kalau sampai kepada pukul 9, 10, 11, 12 itu baru terbangun, itu maktur. Tapi itu tidur ahli kahfi. 12 tak bangun, itu tidak sungguh lah. Ada beduk lagi, blok. Masih lagi beduk Indonesia. Besi mana? Jarang. Besi-besi kampung. Terserah tapi yang penting bunyi beduk itu nyaring. Kalau tak terbangun juga ya Allah ya Allah itu besar betul. Tapi kita bersabda tidak ada ketaksiran dalam tidur. Kembali kepada hukum akam tadi itu. Tidur yang hukumnya haram. Kalau kita yakin pada saat kita tidur sebelum waktu, kita tidak akan dijaga melainkan setelah waktu habis. Itu haram hukumnya. Haram, tak boleh tidur. Kalau kita tahu tak bakalan bangun melainkan setelah habis waktu. Tak boleh tidur sebelum waktu masuk. Apalagi kalau setelah masuk waktu. Yang kedua makruh kalau tidak dapat dipastikan. Yang ketiga hukumnya boleh kalau pasti kita akan dijaga sebelum habis waktu atau karena ada yang mengejutkan. Jamka, istrika, suamika, ada yang akan kejut kita sebelum berakhir waktu. Kemudian yang keempat hukumnya sunat, yang kalau dengan kita boleh adjust waktu. Kalau kita tidur setengah jam saja sebelum waktu sembahyang, bangun, cergas, sehat, khusus. Sebab kalau pada tuh mata mengantuk suruh sembahyang, apalagi kalau suruh jadi imam, baca surah Tabarak saja, nggak bakalan habis. Baca surah Qul ya ayyuhal kafirun saja, tak akan habis mata ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walau talinya sambil menguap. Jadi itu maksudnya dua dalam satu. Menguapnya ada, baca Fatihah pun juga ada. Maka malaikat nak ikut mengaminkan agak bimbang kan kata dalam hadis akan diaminkan oleh malaikat imam dan makmum pada masa kita amin bersama. Malaikat nak mengaminkan bingung. Ini Fatihah kah menguapkan? Baca toh. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la
ngantuk. Makanya Nabi kita bersabda, orang yang mengantuk waktu salat itu cepat-cepat tidur. Innahu la yadri rubbama yastaghfirullah fa yasubbu nafsahu. Mungkin saja dia mohon keampunan tapi dia cela diri pribadi dia sendiri. Kenapa? Karena tidak sadar. Jadi kata mau di belakang, lakukan saja lagi imam, lakukan saja lagi. Kamu tadi paham? Imam tadi wala ta'budu ma a'bud wala na'budu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala na'budu ma abadtum wala. Kata belakang, lakukan saja lagi. Kalau tidak jumpa lakukan, takkan selesai. Itu kan? Ujungnya melakukan didukung menjadi. Kalau tak dilakukan memang problem betul. Orang dahulu nakal-nakal, tapi sembahyang. Alam nuhlikil awwalin. Kata Tuan Imam, tak kata musalah. Si orang tadi itu sembahyang sapawang. Dia nakal. Dia samsing, dia mencuri, tapi sembahyang sapawang. Alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami telah membinasakan yang pertama, maksudnya yang berada di depan? Dia pun paham, kena binasa nih kalau sama. Akhirnya dia mundur ke belakang. Mundur, pelan-pelan mundur. Sebab al-awwalin, orang-orang depan kena binasa, kena dibinasakan. Dia pun mundur ke belakang. Kata Imam, summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami sertakan orang yang di belakang pula. Maju lagi dia ke depan. Tapi di tengah-tengah, depan tidak, belakang pun juga tidak. Ayat yang berikutnya, wa kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah juga kami lakukan atau kami melakukan pada orang-orang mujrim. Dan kebetulan namanya pula mujrim, makanya keluar daripada sembahyang. Katanya memang aku yang dimaksud dalam ayat ini. Cerita orang-orang macam itu yang walaupun nakal tapi tetap sembahyang. Ada pencuri, dia baru nyuri ayam, nyuri borong, namanya Musa. Dasar itu curi sembahyang. Yang walaupun pencuri di masjid, Allahu Akbar, sembahyang. Imam baca, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Katanya baca boleh mau boleh tahu nama saya. Dia pun tengok tangannya, mungkin ada kesan bulu ayam kah atau apakah? Ada apa di tangan kamu dia Musa? Musa sembahyang. Ada tidak ada hubungannya. Antara kebetulan saja namanya Musa. Habis waktu. Walau ingat, tidak ada tafrid dalam tidur, maksudnya tidak ada ketaksiran. Ketaksiran itu dalam yaqadzah, pada waktu kita jaga. Kita tangguhkan kena main catur, cheating, Netflix, Facebook, internet, memangwir dan sebagainya, tertangguhkan. Sembahyang disebabkan karena perkara-perkara tadi itu adalah dosa. Qala Faidan nasya ahadukum salatan aw nama'aha, maka apabila salat kamu kelupaan salat atau ketiduran daripadanya, maka hendaklah melaksanakannya. Itu adalah tengok lupa Nabi kita kata al-yusallihah, kan sebagai daripada pendapat daripada Wahabi Mekah. Saya baca kitab dan mereka tulis sampai juga difatwakan sekarang ini, kalau sembahyang fardu dikerjakan secara sengaja tanpa indikator, cukup dengan istighfar saja. Niat kelupaan saja menjadi qadha, takkan yang sengaja meninggalkan tidak diqadha. Itu bagaimana kita menggunakan kiasannya. Jadi kalau saja yang tak sengaja saja disuruh mengqadha, lebih-lebih lagi kalau sengaja meninggalkannya. Biasanya yang tak sengaja itulah yang mendapatkan kebebasan hukum. Jima siang, hari, bulan Ramadan, istri tak sedar, suami juga tak sedar. Kenapa? Itulah. Kalau tidur siang, tingkat jangan ditutup. Tingkat tertutup, suasana remang-remang, hujan lebat, rasa-rasa seperti tengah malam. Ada pukul 3 tengah hari, pukul 2, pukul 3, pukul 2, 3, 2. Tengah hari itu pukul berapa? Pukul 2. Ada pukul 2 tengah hari. Tapi udah remang-remang mata macam gitu. Sahur nih. Jima dengan istri pada siang hari bulan Ramadan, istri tak sedar, suami tak sedar, kena lupa, ada yang kena denda.
puasanya diteruskan, qadha pun juga tidak, kafarat pun juga tidak. Kenapa? Karena nisyan. Jadi sanksi yang dihukum itu pada siapa? Kepada yang bersengaja. Bahkan sembahyang secara sengaja ditinggalkan terus tidak wajib diqadha. Yang kalau pada kelupaan saja, yang pada saat ketiduran saja wajib diqadha, tentu yang meninggalkannya secara sadar tentu bimbang aula wajib diqadha. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala wa aqimis sholata li dzikri, dan jadikanlah sembahyang untuk mengingatku. Insyaallah besok panjang lagi tariknya untuk hadis Sayyidina Ali kalau Allah baca 325 Allah pada fokus surat besok. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada pertanyaan pada soal